Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Christian Wong dengan NIM 24111015 dengan kelas IV3A, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konfigurasi router statik dengan 3 router mikrotik dengan versi CHR 720.2 dengan menggunakan aplikasi simulasi jaringan Genestry dengan VMware. Selanjutnya saya akan membahas mengenai topologinya. Untuk topologi yang saya gunakan, saya menggunakan topologi seperti pada di atas ini, di mana pada layar tersebut saya menggunakan satu NAT atau jaringan komputer, satu switch, dan 3 mikrotik serta 3 komputer atau pada PC atau komputer. Dan pada masing-masing mikrotik saya akan setting dengan jalur mikrotik ke PC A atau PC 1 dengan IP 192.168.1.10, dan pada jalur menuju ke mikrotik kedua saya akan setting dengan IP 172.10.10.1, dan pada mikrotik kedua saya akan nyeting di pada jalur menuju mikrotik pertama dengan IP 172.10.10.2, dan pada jalur yang ke PC 2 nya saya akan nyeting dengan IP 193.169.20.1, dan pada jalur untuk mikrotik ketiganya saya akan nyeting dengan IP 173.1.20.20.1, dan pada mikrotik yang ketiganya saya akan setting pada jalur untuk mikrotik kedua dengan IP 172.3.20.20.2, dan pada jalur untuk PC C nya dengan IP 194.170.1.30.1, dan pada masing-masing PC saya akan setting pada PC 1 atau PC A nya dengan IP 192.168.10.2, dan pada PC 2 nya atau PC B nya saya akan setting dengan IP 193.169.20.2, dan pada PC C nya saya akan setting dengan IP 194.110.3.2. Selanjutnya untuk langkah kerjanya ialah sebagai berikut ini. Oke, pertama-tama kita masuk dulu di bagian Winbox Genestry-nya, kita konekkan dulu untuk membuka halaman utama mikrotik. Selanjutnya kita ganti nama identitas pada mikrotiknya dengan nama router pertama. Selanjutnya kita apply. Oke, selanjutnya kita close dulu biar nggak terlalu memenuhi halaman utama mikrotiknya. Oke, selanjutnya kita pasang alamat pada setiap IP mikrotiknya. Pertama, untuk router pertama kita pasang dengan IP lebih tepatnya pada PC A nya kita pasang, kita tempat di PC di tertua. Oke, selanjutnya kita cek dulu di topologi. Oke, di sini saya lupa menambahkan untuk kabelannya dari router pertama ke PC A nya, kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan. Oke. Selanjutnya kita akan nambahkan untuk IP PC menuju router 2 nya dengan IP kita pasang di router 3, kita apply. Oke, selanjutnya kita tambahkan alamat IP pada PC A nya dengan IP yang sudah ditentukan dengan IP beserta dengan gateway-nya kita tambahkan juga dengan IP. Oke, enter. Oke, sudah lagi proses. Oke, sudah dapat IP-nya. Selanjutnya kita lihat IP-nya di bagian show IP. Oke, sudah dapat. Selanjutnya lagi kita pergi di bagian DHCP client. Untuk internet kita menggunakan DHCP client. Selanjutnya kita pasang di DNS-nya, kita server dengan IP. Kita apply. Oke, selanjutnya kita pasang lagi untuk di bagian firewall-nya, kita pasang di bagian NAT. Kita pasang di bagian generalnya, kita pasang untuk di bagian out interface tersatu. Oke, selanjutnya untuk di bagian action-nya kita pasang jadi masquerade. Oke, selanjutnya kita pasang lagi di bagian IP, kita ke routes, kita pasang untuk jalur menuju router keduanya dengan IP destinasi PC A nya, PC A ke PC B nya, kita pasang dulu dengan IP. Oke, kita pasang gateway-nya dengan IP gateway menuju router keduanya, kita pasang juga. Selanjutnya kita apply. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk dari router kedua ke router ketiganya.
Oke, kita tambahkan IP. Ini IP untuk PCC nya ya. Oke. Kemudian untuk gateway kita pasang lagi dengan IP. Oke, kita apply. Oke, selanjutnya lagi kita tes ping. Oke. Kita tes dari router pertama untuk menuju router kedua, kita ping untuk IPPC nya terlebih dahulu. Oke, untuk jalan router pertama, router kedua ini sudah bisa. Oke, selanjutnya kita ping lagi untuk PCC nya ya, bukan untuk PCC nya, untuk router kedua, ketiganya. Oke, sudah bisa. Selanjutnya lagi kita akan tes ping dari PC A untuk ke router gateway router utama. Sebelumnya saya tes ping dulu terlebih dahulu dari PC A ke PC B nya. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan tes ping dari PC A ke PC C nya. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya lagi kita akan tes ping dari PCA ke Google.com atau ke internet. Oke, belum ada karena saya belum menampilkan DNS, IP DNS nya di PCA nya. Kita tambahkan dulu IP DNS nya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ping dari PCA ke Google.com, lebih tepatnya Kompas ya, yang sesuai dengan topologi. Oke, kita kembali lagi di bagian DNS nya. Topologinya kita setting di bagian untuk PCB nya. Kita akan ping dari PCB ke universemulia.com. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita ping untuk PCA nya. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan ping untuk dari PCB ke PCC nya. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya lagi kita akan tes ping di untuk PCC nya. Oke, kita akan coba tes ping ke Shopee.com. Oke, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan tes ping lagi ke bagian PCB nya. Oke, sudah bisa juga. Kita tes ping lagi untuk PCC nya, PCA nya. Oke, sudah bisa lagi. Oke, sekian untuk penjelasan dari saya mengenai konfigurasi Genstream menggunakan konfigurasi topologi Genstream ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.